Sekarang tuh kita konten di Facebook itu sudah tidak relevan ya. Karena apa? Dari segi hasil, dari segi viewer itu tidak seperti dulu-dulu lagi waktu pertama booming-boomingnya FB Pro ya. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Di Facebook saya, di beberapa Facebook gitu kan. Kalau saya bandingkan dengan hasil-hasil di bulan lalu saja gitu, itu sangat jauh berbeda. Jadi waktu awal di tahun 2023 2024 itu kayaknya mudah banget cari cuan di Facebook ya, tapi sekarang realitanya zong ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan pada saat itu. Kita berharap pada saat itu Facebook bisa konsisten, kita bisa fokus di Facebook, dan Facebook bisa menjadi suatu pekerjaan bagi kita. Tapi sekarang beda cerita teman-teman. Bahkan kita yang rajin upload saja itu tidak ada hasil, artinya hasilnya sangat kecil sekali. Nah, karena apa? Di situ Facebook itu menurut saya pribadi ya tidak konsisten dari segi algoritma, dari segi pendapatan, sehingga yang dirugikan kita adalah konten kreator teman-teman. Apalagi tahun ini teman-teman, di tahun ini 2026 Facebook itu semakin terlihat sangat parah teman-teman. Ini contoh dari satu akun Facebook saya ya, akun halamannya. Pendapatan terakhir hanya bulan ini ya, hanya 2,6 seperti itu. Kalau saya lihat di 2025 tahun kemarin, artinya seperti itu. Itu masih lumayan teman-teman, ini hasilnya ya dari setengah tahun terakhir lah, ini setengah tahun terakhir dari ini akhir-akhir tahun itu lumayan, dan Desember kemarin mulai turun. Nah, itu tidak terjadi hanya di akun saya, banyak akun teman-teman juga konten kreator mengalami hal serupa, dan saya punya 3 akun teman-teman, semua sama gitu kan. Jadi kadang itu udah malas untuk konten, tapi kita masih berharap ya agar semua stabil, walaupun ternyata sudah hampir dari 3 bulan ini itu tidak pulih gitu, seperti itu. Nah, sekarang sepertinya ya, banyak konten kreator yang awalnya di YouTube lari ke Facebook dan balik ke YouTube lagi. Karena kalau kita bandingkan teman-teman ya, Facebook dengan YouTube itu memang sangat jauh berbeda. Profesional suatu pekerjaan ataupun contohnya dari segi penghasilan, algoritma tadi, YouTube itu ternyata walaupun kita diamkan itu masih bekerja, sistemnya masih bekerja. Tidak seperti Facebook ketika kita sudah diam artinya tidak membuat konten, bahkan tidak maksimal dalam konten itu harus banyak ya kalau di Facebook ya. Tidak seperti di YouTube, kadang-kadang satu hari satu atau seminggu 2 kali, seminggu sekali itu masih pergerakan masih bagus. Karena saya lihat teman-teman, karena saking fokusnya saya di Facebook, akhirnya YouTube saya tinggalkan kan. Sudah beberapa tahun ini ngupload hanya sekali, tapi pendapatannya itu masih sandarannya ya, memang tidak ada kenaikan dan turun, tapi sedikit, artinya kan masih berjalan gitu. Nah, sedangkan di Facebook ketika sehari 2 hari teman-teman tidak ngupload, saya tidak upload, itu tayangannya turun. Bayangkan ya, tayangan dari dashboard Facebook saya ini di tahun kemarin itu minimal sampai 20 juta ya. Sekarang tadi saya lihat kan itu tidak sampai 1 juta lagi, padahal setiap hari saya berusaha untuk ngupload teman-teman. Nah, apakah memang akun saya sudah tidak laku? Bisa jadi ya, karena memang sekarang itu banyak pesaing di Facebook ini teman-teman, jadi luar biasa. Jadi sekarang kalau banyak pemula yang masuk Facebook Pro ya, nah mereka berharap agar mengikuti jejak para seniornya yang lebih dahulu atau yang sukses ya. Nah, itu saya rasa berat sekali teman-teman, karena kita sudah merasakan, sudah beberapa tahun dari Facebook Pro itu muncul, kita sudah berkecimpung di Facebook Pro. Saya juga awal dari ngevlog gitu kan, kemudian dari kuliner, segala jadi campur-campur gitu kan, dan akhirnya reaction karena buntu ya gitu kan. Nah, di tahun-tahun ini tahun-tahun yang paling sulit ya bagi saya untuk berkembang di Facebook gitu kan. Itu bukan hanya di Facebook Pro tapi di halaman seperti itu. Nah, sekarang tergantung teman-teman semua mau tetap aktif
di Facebook dan atau kembali ke YouTube. Nah, saya pertimbangkan ya teman-teman, karena satu pekerjaan sih ya. Kalau tahun-tahun dulu, 2 tahun 3 tahun yang lalu, 2002 2022 2023 sampai 2025 itu masih menghasilkan di Facebook lumayan ya. Dan sekarang nominalnya sangat-sangat kecil sekali, jauh berbeda dengan di YouTube. Walaupun YouTube saya jarang upload, ternyata masih masuk ya, walaupun subscriber saya masih sedikit ya dibanding kalau saya di Facebook teman-teman ya. Akun saya yang satunya lebih dari 200.000 pengikut, dan yang di akun halaman ini 100.000 lebih pengikut ya. Seperti itu pendapatannya ya. Ini gambarannya tahun kemarin, di tahun 2026 ini lebih parah lagi ya, seperti itu. Jadi monggo teman-teman semua mau tetap eksis di Facebook sebagai konten kreator atau ke YouTube sekarang yang saya lihat mulai stabil lagi ya, dan pendapatannya per 1000-nya itu juga sangat besar menurut saya kalau dibandingkan setelah saya pikir-pikir beberapa hari ini ya. Karena di video pendek umpamanya di Facebook kalau ditonton 1000 belum tentu sekarang dapat 0,01, sedangkan di YouTube saya cek tadi ternyata dari per 1000-nya itu video yang hanya di atas 1 menit bisa sampai 0,25 gitu kan penghasilan kita. Jauh sekali ya teman-teman. Itulah ya, mudah-mudahan kita semua para konten kreator teman-teman ya, walaupun konten kreator kecil seperti kita masih punya harapan untuk berkarya, punya penghasilan baik itu dari Facebook, dari YouTube, tapi semaksimal mungkin. Kalau saya bisa melihatnya sekarang lebih potensial di YouTube, dan kemungkinan besar saya sendiri ya nanti sebulan 2 bulan ke depan akan menekuni lagi ke YouTube. Sempat terbengkalai teman-teman, sayang sekali ya, walaupun akun saya di YouTube itu kan ada 2 gitu yang di bawah 10.000, artinya kan masih 7.000 sama 4.000-an, tapi itu ternyata pendapatannya sudah lumayan teman-teman, dan sempat saya tinggalkan, sayang sekali ya. Dan gak tahu ya teman-teman semua masih semangat tidak di Facebook. Kalau saya sendiri jujur ya sebagai rutinitas saja untuk tetap eksis di Facebook, dan masih berharap sih gitu ya, masih berharap semoga nanti bisa berkembang lagi di Facebook, dan di YouTube pun akan saya kelola lagi gitu, karena memang YouTube ini potensial ya teman-teman, karena lebih konsisten ya, walaupun secara viewer itu anjlok di tahun-tahun beberapa tahun terakhir, tapi melihat perkembangan dari waktu ke waktu itu mudah-mudahan kayaknya akan melonjak lagi, dan berharap kita sukses di dunia perkontenan teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat beraktivitas, semoga kita sukses selalu.